Ya, pemirsa, hampir 5 bulan sudah Kapten pesawat Susi Air Mark Mertens disandera dan selama itulah belum ada kepastian. Pemerintah hingga sampai saat ini belum mampu membebaskan Kapten Mark Phillips. Apakah hari ini akan menjadi penentu nasib dari Mark Mertens dan apa saja kemudian yang menjadi kendala pembebasan dari Kapten Mark ini? Kita akan cermati sejumlah data-data berikut ini yang dapat Anda lihat di sebelah kanan saya. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya ini dikabarkan memberikan batasan waktu negosiasi terkait dengan pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillips Mark Mertens hingga hari ini 1 Juli 2023. Nah, apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka, maka mereka mengancam akan mengeksekusi Kapten Phillips. Nah, apa saja kemudian tuntutan-tuntutan dari KKB Papua yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang jatuh tempo pada hari ini? Kita cermati slide berikutnya. Pemirsa, ini dia apa saja tuntutan kelompok kriminal bersenjata kelompok Egyanus Kogoya ini. Ada 3 yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Yang pertama adalah uang sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, KKB meminta diberikan persenjataan. Dan kemudian yang ketiga adalah pemerintah Indonesia harus mengakui kemerdekaan Papua. Nah, ketiga hal ini adalah keinginan KKB yang harus dipenuhi apabila mau Kapten Phillips ini untuk dibebaskan. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menanggapi mengenai tuntutan ini? Kita akan cermati dulu pernyataan dari Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri. Nah, tentu saja ya, permintaan dari KKB tersebut ditolak. Pemerintah tidak akan mungkin memenuhi permintaan kemerdekaan Papua dan sudah pasti pula tidak akan memberikan senjata kepada KKB Papua. Nah, Kapolda Papua Matius Fakiri kembali menegaskan hal itu, namun sebagai bentuk negosiasi, Kapolda menyanggupi permintaan uang sebesar 5 miliar rupiah yang nantinya akan diambil dari APBD pemerintah daerah. Nah, bagaimana kemudian perjalanan dan juga tanggapan dari Panglima TNI. Ada pertanyaan kemudian, kenapa tidak melakukan operasi militer saja? Nah, ini sebagian kalangan juga bertanya-tanya, kenapa kemudian sekian lama selama 5 bulan dibiarkan begitu? Nah, ini adalah tanggapan dan pernyataan dari Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI. Dalam pernyataannya, Panglima mengatakan memang tidak mau berhadapan dengan kekerasan, dengan berhadapan langsung dengan kelompok kriminal bersenjata ini. TNI lebih mengutamakan mengenai upaya negosiasi saja supaya kemudian bisa menghindari penggunaan kekerasan terhadap pembebasan Kapten Phillips. Nah, selain berisiko mengancam keselamatan Kapten Phillips, jalur kekerasan juga bisa kemudian membahayakan masyarakat sekitar. Nah, ada sejumlah kendala pemirsa apa yang kemudian menyebabkan penyanderaan dari Kapten Mark Phillips Mertens ini bisa sampai berlangsung hampir 5 bulan. Nah, ini adalah sejumlah kendala yang dialami dalam operasi pembebasan Kapten Mark Phillips. Yang pertama kemudian adalah kondisi medan di Nduga, Papua yang menyulitkan proses pembebasan ini. Dan kemudian KKB ini diketahui selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sehingga kemudian sulit dideteksi. Kondisi ini kemudian menyebabkan komunikasi negosiasi ini sulit untuk dilakukan. Lalu kendala yang terakhir, KKB kelompok Egyanus Kogoya ini diketahui kerap menggunakan masyarakat Papua untuk berlindung. Nah, bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini? Yang pertama, pemerintah telah membentuk Satgas Damai Kartens yang terdiri dari unsur Polri dan TNI. Tujuan dibentuknya Satgas ini adalah untuk menjaga kedamaian di Papua dan kemudian menjalankan fungsi kehumasan sekaligus kemudian negosiasi kepada KKB. Kemudian juga yang tidak kalah penting ya untuk kemudian dilakukan adalah pendekatan kepada tokoh agama. Nah, karena Egyanus Kogoya diketahui kerap berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama di Papua, sehingga kemudian diharapkan tokoh agama di sana bisa menjadi penengah begitu ya. Pemerintah melalui TNI dan Polri juga sudah bertekad tidak melakukan upaya kekerasan dan tetap mengedepankan upaya negosiasi dalam menyelamatkan Kapten Phillips. Cara ini dianggap menjadi satu-satunya cara apabila mau membebaskan Kapten Mark Phillips tanpa adanya resiko keselamatan terhadap kedua belah pihak. Pemirsa, kita sampai saat ini masih menunggu ya bagaimana kemudian hasil negosiasi yang pada saat ini sedang berjalan. Semoga KKB tidak terbukti melakukan eksekusi dan mau bernegosiasi dalam pembebasan Kapten Pilot Susi Air ini. Apapun bentuk negosiasinya, yang pasti negara tidak boleh kalah dengan permintaan kelompok kriminal bersenjata.
Keutuhan NKRI menjadi harga mati dan siapapun tidak boleh menjadikannya sebagai alat negosiasi.